Bab 306. Tidak butuh waktu lama bagi perintah Samuel untuk mencapai Hound. Bagus, Hound. Tuan Beruang Hitam berkata untuk menemukan cara untuk membawa Zeke Williams ke gudang yang ditinggalkan di Dunes. Hadiahnya 3 juta. 3 juta. Mata Hound berbinar. Dengan jumlah uang ini, dia bisa hidup mewah selama sisa hidupnya. Dia dengan cepat menghubungi Yoshua. Kerja bagus, Yoshua. Tuan Beruang Hitam mengatakan untuk menemukan cara untuk menarik Zeke Williams ke gudang yang ditinggalkan di Dunes. Hadiahnya adalah pembayaran 1 kali 1 juta. Yoshua menjadi terlalu bersemangat sehingga dia gagal berbicara dengan baik. 1 juta. 1 juta. Semua gadis di White Ridge akan melemparkan diri ke arahku, dan aku akan bermain dengan mereka sebanyak yang aku mau. Dia merenung sejenak dan segera menemukan ide cemerlang. Tolong aku, Hound. Zeke Williams akan melewati County 324. Lemparkan pecahan kaca atau paku ke jalan utama. Itu pasti akan melubangi bannya. Hound tersenyum, tentu, tidak masalah. Kami akan membagi keuntungan 1 juta secara merata di antara kami. Akankah 70-30, bro? Yoshua bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, kami adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Zeke Williams. Kamu hanya bersembunyi di bayang-bayang. Kamu terlalu banyak bicara. 60-40. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Yoshua menggertakkan giginya, baik. 60-40 itu. Keserakahan Hound tidak terukur. Dia sudah diam-diam menyimpan 2 juta untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia masih menginginkan tambahan 400.000. Yoshua menutup telepon dan menoleh ke Jonas. Ayo pergi, ayah. Saatnya kita menghasilkan banyak uang. Segera, keduanya menuju Zeke Williams dengan minivan Chevrolet tua yang mereka curi. Zeke Williams mengemudi di jalan raya County 324 dalam kebosanan. Dia melihat sekeliling dengan harapan, mengantisipasi serangan diam-diam Samuel. Namun, setelah menunggu begitu lama, sepertinya tidak ada yang terjadi. Kesabaran Zeke menipis. Dia telah berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk membuang Samuel, mengambil alih pasukan dunia bawah Riverdale, membuatnya kembali ke rumah sebelum malam tiba. Dia berharap untuk memberitahu istrinya bahwa dia baru saja mendapatkan proyek lain senilai 5 miliar untuk Linton Group. Wanita itu pasti akan terkejut. Apakah Samuel sangat pengecut? Dia tidak takut, kan? Saat dia mulai khawatir, tumpukan pecahan kaca di jalan di depan menarik perhatiannya. Tumpukan itu jelas diletakkan di sana dengan sengaja. Senyum terbentuk di bibir Zeke. Ini tentang waktu. Dia dengan berani melewati pecahan kaca. Sayangnya, dia telah meremehkan bannya. Ban tidak meledak. Frustrasi, Zeke mengatur giginya mundur dan mengemudi di atas kaca lagi. Sayangnya, ban tetap utuh. Persetan, Zeke mengutuk saat dia keluar dari mobil, menendang salah satu ban. Bam! Akhirnya meledak. Kemudian, dia kembali ke mobil saat dia dengan santai mulai merokok. Ayo, Samuel. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah minivan Chevrolet melintas dari belakang. Zeke segera menurunkan mobilnya, melambai ke arah minivan. Berhenti. Chevy itu berhenti dan 2 orang turun. Jonas dan Yoshua kalum. Mereka tampak sangat senang melihat jalan yang penuh dengan pecahan kaca dan ban yang pecah. Seperti kata pepatah, sebuah rencana yang dimulai dengan catatan yang baik setara dengan berhasil di tengah jalan. Sekarang, mereka sudah setengah berhasil. Itu berarti 500.000 sekarang dalam genggaman mereka. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan segera menerima sisa setengah dari hadiah. Bab 307. Kebetulan sekali, Tuan Williams, Jonas menawarkan, sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Hai, ini semua berkat lelucon terkutuk. Seseorang melemparkan kaca ke jalan, dan banku pecah. Yoshua dengan hati-hati mengamati ban itu, sambil berkata dengan santai, ban ini sudah rusak parah. Saya rasa Anda tidak akan bisa memperbaikinya. Apakah Anda punya ban serep, Tuan Williams? Anda harus menggunakan ban cadangan. Yoshua menutup mulutnya dengan penyesalan. Persetan. Kenapa aku mengingatkannya untuk menggunakan cadangan? Bagaimana saya akan memancingnya ke dermaga yang ditinggalkan jika dia benar-benar mengganti bannya dan pergi? Brengsek. Seharusnya aku meninggalkan mulut sialan ini di rumah. Zeke juga terikat. Sialan, apakah kamu bodoh? Bagaimana aku harus menjawabmu? Haruskah saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki cadangan?
Bagaimana saya akan menyingkirkan Samuel jika saya mengganti ban saya dan pergi? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak punya cadangan. Mereka akan menjadi curiga. Cadangan ada di pantat mobil. Jonas menendang kaki putranya. Tutup. Ban serep adalah ban cadangan. Bagaimana jika ban lain meledak nanti? Apa yang akan dilakukan Tuan Williams, terjebak di antah berantah? Saya punya ide. Karena Joshua dan saya di sini, mari kita antar Anda untuk mendapatkan ban baru. Kebetulan saya tahu ada bengkel tidak terlalu jauh dari sini. Zeke langsung ikut-ikutan, ya. Kamu ada benarnya, Jonas. Baiklah kalau begitu. Bawa aku untuk mendapatkan ban baru, lalu turunkan aku kembali ke sini. Tidak masalah, Jonas menjawab dengan senang hati. Joshua membawa mereka ke arah dermaga terbengkalai Duns. Segera, dia berbelok ke sebuah kota kecil. Kota ini memiliki beberapa bengkel mobil. Jonas langsung tegang dan menjadi marah. Astaga, apakah bocah ini meninggalkan otaknya di rumah? Dari semua rute, mengapa dia memilih untuk mengambil yang ini? Bagaimana jika Zeke melihat bengkel dan memilih untuk membeli ban di sini? Kami masih lebih dari 10 km jauhnya dari dermaga. Zeke langsung merasa canggung. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Setidaknya ada 3 bengkel tepat di depan. Haruskah aku berpura-pura tidak melihat mereka? Bukankah itu akan meningkatkan kecurigaan orang-orang ini? Tapi jika aku berhenti dan mengambil ban di sini, aku tidak akan bisa bertemu Samuel. Kotoran. Kedua orang ini idiot. Sambil berpikir, Jonas mengalihkan perhatian Zeke dari jalan dengan berbicara padanya. Zeke dengan senang hati terlibat dalam percakapan, tanpa melihat keluar jendela. Mereka berdua menghela napas panjang lega setelah mobil melaju keluar dari kota kecil. Syukurlah dia tidak memperhatikan bengkel, pikir Jonas. Syukurlah dia tidak menyadari bahwa aku memperhatikannya, pikir Zeke. 20 menit kemudian, mereka tiba di dermaga terbengkalai Duns. Ini adalah dermaga yang sama di mana Samuel dan yang lainnya disergap oleh pria berpakaian hitam sebelumnya. Melihat betapa sepinya tempat itu, Zeke berkomentar dengan rasa ingin tahu, tidak ada jiwa di daerah ini. Bagaimana bengkel bisa bertahan di sini? Joshua menjawab, oh, tidak ada mobil di sini, tetapi ada banyak kapal. Orang-orang di sini terutama fokus memperbaiki ban kapal. Pev. Tidak dapat mengendalikan dirinya, Zeke tertawa terbahak-bahak. Memperbaiki ban untuk kapal. Apapun yang Anda katakan saat itu. Jonas dan Joshua tampak canggung. Namun, melihat Zeke berhenti mengejar masalah itu, mereka berdua menghela nafas lega. Mereka membawa Zeke ke gudang yang ditinggalkan. Gudang itu tampak sangat berantakan, dengan sampah konstruksi dan ember yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Bahkan ada bekas kebakaran besar. Bab 308. Ini bengkel. Zeke berkomentar. Bagiku itu lebih mirip tempat pembuangan sampah. Di mana tukang reparasinya? Suruh dia keluar. Raut wajah Jonas dan Joshua langsung menjadi gelap. Ayo keluar, Tuan Beruang Hitam. Tepuk-tepuk-tepuk. Sesosok muncul dari balik tumpukan sampah konstruksi, disertai suara tepuk tangan. Selamat datang. Kamu akhirnya di sini. Itu tidak lain adalah Samuel. Duo ayah dan anak Kalum bergegas mendekat. Kami telah membawa orang itu, Tuan Beruang Hitam. Samuel mengangguk setuju. Bagus. Jangan khawatir. Anda akan mendapat imbalan penuh. Kedua pria itu sangat gembira. Terima kasih, Pak. Zeke tersenyum pada mereka. Hehe, aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalian benar-benar berakting dengan baik. Jonas mencibir. Cukup omong kosongmu, Williams. Kami akan membalas dendam 10 kali lipat, atas apa yang telah kau lakukan pada kami kemarin. Yah, itu tergantung pada apakah kamu cukup mampu untuk melakukannya. Zeke mengangkat bahu. Samuel menyela pembicaraan mereka, Riverdale menyambut Anda, Tuan Williams. Zeke menoleh ke Samuel. Dan Anda? Nama saya Samuel. Semua orang di dunia bawah tanah memandang saya dan memanggil saya Tuan Beruang Hitam. Zeke mengangguk, kamu memang terlihat seperti beruang. Omong-omong, di mana kamu menaruh semua madumu? Samuel membeku. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Winnie the Pooh suka madu. Bukankah kamu juga? Samuel terdiam. Dasar bajingan. Kau penuh omong kosong, Zeke Williams. Joshua meraung. Tuan Beruang Hitam adalah penguasa dunia bawah tanah Riverdale. Dia akan memiliki lebih dari sekadar madu.
Samuel terdiam sekali lagi. Kamu bajingan. Dia menjatuhkan Joshua ke tanah dengan satu tendangan dan mengejek, Huff. Jadi kamu Zeke Williams. Yang dibicarakan semua orang. Kamu tidak terlihat terlalu istimewa. Kamu bahkan dituntun olehku dengan begitu mudah. Zeke tersenyum tipis. Pernahkah Anda berpikir alternatif, mungkin? Bagaimana jika saya bersikeras untuk datang? Atau mungkin, bahkan sayalah yang menyebarkan berita tentang kedatangan saya di Riverdale. Samuel mendecakkan lidahnya. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Kurasa kamu masih belum menyadari situasi yang kamu hadapi, tapi tidak apa-apa. Aku akan membuatmu menyadarinya sekarang. Ayo keluar, teman-teman. Suara langkah kaki yang kacau bergema di seluruh gudang. Banyak pria berlari keluar dari balik tumpukan sampah tak lama kemudian. Setidaknya ada 500 orang. Mereka telah mengepung seluruh gudang, dan sekitar 40 orang berdiri tepat di pintu masuk. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa melarikan diri. Samuel tersenyum dingin. Yah, kamu seharusnya takut setengah mati sekarang. Namun, jika kamu sujud seperti anak baik dan menyerahkan dirimu, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Namun, Zeke tampil setenang biasanya. Apakah kalian meminta rasa obat sendiri? Yah, itu sempurna. Ini adalah kesempatan bagus untuk menangkap dengan mudah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Soul Wolf. Aku telah menemukan orang yang mencuri madu poa bear. Kami berada di dermaga terbengkalai Duns. Cepatlah. Dipahami. Samuel tertawa dingin. Sudah terlambat untuk memanggil bantuan sekarang. Saat bawahanmu menginjakan kaki ke Riverdale, tidak seorang pun dari mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zeke menggelengkan kepala. Siapa bilang aku memanggil bawahanku? Samuel terdiam sejenak. Lalu siapa yang baru saja kamu telepon? Jenderal Utara. Bab 309. Mata semua orang melebar. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku akan kencing sendiri. Apakah dia baru saja mengatakan dia dipanggil Jenderal Utara? Betapa bosannya Jenderal North untuk peduli dengan apa yang terjadi di sini. Jika dia mengenal Jenderal North, maka aku pasti berteman baik dengan Great Marshal. Haha. Zeke menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Niatnya adalah untuk menakut-nakuti mereka. Namun, mereka malah tertawa. Di manakah kepercayaan paling mendasar antar manusia? Sementara itu, Soul Wolf menutup telepon dan menginstruksikan kepada letnannya, kirim pasukan. Kami menuju ke dermaga terbengkalai Duns. Untuk alasan apa, Jenderal? Letnan bertanya dengan hormat. Kami telah menemukan orang yang mencuri madu poa bear. Keheningan yang mati. 5 menit kemudian, Soul Wolf mulai menuju dermaga terbengkalai Duns dengan cara yang megah, membawa serta beberapa ribu tentara dan lebih dari 50 kendaraan militer. Berita penangkapan Zeke Williams mengguncang seluruh dunia bawah tanah Rivermouth. 20 pemimpin kuat yang pernah memimpin lebih dari 300 orang untuk mencapai prestasi besar akan segera jatuh. Semua orang terkejut. Bahkan Hades, dengan segala kekuatannya, tidak terkecuali. Hades adalah raja abadi dunia bawah tanah Rivermouth. Siapapun yang masuk harus tunduk padanya atau mati. Bahkan seseorang seperti Zeke Williams tidak dapat melanggar aturan ini. Hades dengan cepat mengumpulkan 10 pemimpin untuk mengendalikan setiap kota di Rivermouth. Hari ini, dia akan membuat contoh dari mereka yang menentangnya. Dia akan menyingkirkan Zeke Williams sebagai pengingat bagi para pemimpin bawah tanah ini untuk tidak kehilangan diri mereka sendiri. Orang-orang ini selalu memamerkan wilayah mereka, begitu penuh dengan diri mereka sendiri. Namun, mereka hanya bisa menundukkan kepala saat minum teh di Grand Imperial Tea House. Karena ini adalah wilayah Hades. Hades akhirnya muncul, sementara semua orang mengantisipasi kedatangannya. Mereka segera berdiri untuk menyambutnya, sebagai tanda hormat. Hades melihat sekeliling dan terlihat sedikit kecewa. Apakah T-Rex tidak ada di sini? Dia menanyakan yang sudah jelas. Semua orang tahu bahwa Hades telah menyerahkan dirinya kepada Zeke Williams. Salah satu preman dengan cepat bangkit dan menyatakan kesetiaannya. T-Rex benar-benar bajingan karena memperlakukan orang lain sebagai tuannya. Dia benar-benar tidak menghormatimu, Hades. Bagaimana kalau aku menangkapnya dan membawanya? Kau bisa menghukumnya sesukamu. Hades menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Orang dewasa tidak lagi mendengarkan orang tuanya. Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Hanya saja dia mungkin telah memilih untuk melayani tuan yang salah. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Hades dan mulai memujinya.
Dia pasti memilih tuan yang salah, Hades. Tidak diragukan lagi. Hanya kau yang pantas memerintah Rivermouth, Hades. Tidak ada orang lain. Bahkan Zeke Williams hanyalah seorang petani di depanmu, Hades. Hidup Hades. Hades sangat senang disanjung oleh semua orang. Dia menghela nafas dan meratap, Zeke Williams benar-benar hebat. Sayangnya, dia terlalu arogan dan sembrono. Dia tidak cocok untuk menjadi bos, tapi dia petarung yang hebat. Dia pasti akan terbang tinggi jika dia berjanji setia kepadaku. Namun, dia bersikeras menghadapi semuanya sendiri. Dia menggali kuburnya sendiri. Survival of the fittest, Eclipse meyakinkan. Ini adalah hukum yang tidak pernah berubah. Jika Zeke Williams mati, itu adalah kehendak surga. Tidak perlu bagimu untuk merasa kasihan, Hades. Hades mengangguk. Aku tidak punya pilihan jika surga ingin mengambilnya. Bab 310. Darren Collins secara alami menerima berita itu juga. Timnya sekarang dalam kekacauan dan bawahannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Zeke Williams pasti selesai kali ini. Sebelumnya, Zeke baru saja mengalahkan 300 antek, dengan bantuan lebih dari 20 orang dan mesin pembunuh seperti Soul Wolf. Namun, Zeke melawan 500 orang sendirian kali ini. Bagaimana dia bisa menang? Jika dia mati, domain ini pasti akan runtuh. Apa yang akan mereka lakukan? Darren Collins merasa sangat cemas, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Dia adalah kehidupan domain. Jika dia mogok, itu sama dengan mengibarkan bendera putih. T-Rex yang berwatak keras menemukan Darren. Cepat dan kirim orang-orangmu untuk menyelamatkan Tuan Williams, Collins. Kamu masih akan berhasil tepat waktu. Darren menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa melakukan itu. Tuan Williams telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang sembrono sampai dia memanggil kita. Lakukan sesuatu yang sembrono. Tapi kami mencoba menyelamatkannya. Ini akan terlambat pada saat Anda menerima panggilan teleponnya. Selain itu, kami tidak tahu apakah dia bahkan memiliki kesempatan untuk menggunakan teleponnya. Darren dalam keadaan terjepit. Kemudian, seorang bawahan masuk. Anda memiliki surat pengampunan dari Hades, Tuan T-Rex. Dikatakan bahwa selama Anda berjanji setia kepada Hades, domain ini akan menjadi milik Anda. T-Rex menatap surat itu sambil berpikir keras. Beberapa detik kemudian, dia meraih surat itu dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Sialan diampuni. Aku sama saja mati tanpa Tuan Williams. Jika Tuan Williams mati, aku akan membalaskan dendamnya. Neraka jika aku menyerah pada musuh-musuhnya. Darren Collins menyeringai. Loyalitasmu layak dipuji, T-Rex. Tentu saja. Biarkan aku memberitahumu ini, Collins. Jika kau terbunuh, aku pasti akan membalasmu juga. Persetan dengan itu. Seolah-olah aku akan terbunuh. Tiba-tiba, ponsel Darren berdering. Dia buru-buru mengeluarkannya. Zeke Williams memanggilnya. Tuan. Williams akhirnya meminta bantuan. Serunya. Kumpulkan pasukan. Tidak perlu mengumpulkan siapapun. Semua orang sudah menunggu di pintu, kata T-Rex. Cepat dan jawab teleponnya. Mari kita lihat apa yang dia inginkan. Darren segera menjawab. Di mana Anda, Tuan Williams? Kami akan segera mengirim cadangan. Buat apa ribut-ribut? Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda tahu bengkel mobil? Tanya Zeke. Darren bingung. Apa hubungannya dengan bengkel mobil? Tetap saja, dia menjawab dengan hati-hati, ya. Ada apa, Tuan Williams? Banku rusak, ambilkan yang baru. Ingat, aku butuh satu untuk Santana tua. Bawalah saat aku menyuruhmu datang. Darren terdiam. Begitu juga T-Rex. Apa yang terjadi? Sementara itu, di dermaga terbengkalai Duns. Samuel hampir kehilangannya. Bajingan ini benar-benar memikirkan mobil jeleknya saat ini. Apakah dia tidak peduli tentang saya? Ini terlalu banyak. Saya sudah memilikinya. Apakah kamu menguji kesabaranku, bajingan? Samuel berteriak. Yah, selamat. Aku sudah benar-benar kehabisan. Kejar dia, teman-teman. Bunuh dia. Ya Pak. Jeritan itu begitu keras sehingga seluruh gudang bergetar sedikit. Dengan senjata di tangan mereka, para antek dengan cepat mendekati Zeke. Tunggu. Zeke buru-buru memanggil.